sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosi Fatrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Oke, nah sahabat inovasi, kali ini kita akan berbicara satu inovasi dari buah yaitu belimbing wuluh. Seperti apa inovasinya? Saat ini kita telah hadir seorang inovator dari kalangan masyarakat inovatif yaitu Bapak Hairul Bahri. Nah, ikuti perbincangan kami seperti apa inovasinya dan bagaimana proses pembuatan inovasi ini. Langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Hairul Bahri. Selamat datang Bu. Oke, baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terus berinovasi tentunya ya. Siap. Oke. Baik, Bapak, ini inovasinya yaitu dari buah belimbing wuluh ya. Siap. Nah, mungkin sahabat inovasi penasaran, ini inovasinya seperti apa? Dan apa yang menjadi dasar atau ide ya Bapak kok kepikiran mau berinovasi dengan belimbing wuluh ini? Jadi awal ceritanya sebenarnya di pekarangan rumah saya punya belimbing wuluh. Beberapa pohon belimbing wuluh yang biasanya dipakai dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga kami untuk sedikit biasanya untuk sambal ataupun itu. Kemudian buahnya kan banyak. Akhirnya banyaklah terbuangnya daripada yang dimanfaatkan. Nah, saya berpikir dari situ untuk bagaimana mengolah belimbing wuluh ini lebih berguna dan lebih bermanfaat untuk lebih banyak dan menggunakan lebih banyak. Saat awal-awal pertama kali kita buat ini manisan kering dan manisan basah. Tapi itu tidak bisa mengatasi masalah yang sebenarnya di sini. Kemudian kita buat sinom karena dia bahannya organik. Biasanya bahan-bahan organik itu bertahan di 7 hari. Nah, sedangkan kita produksi ini semakin banyak itu belum bisa dipasarkan setelah ini. Akhirnya bagaimana kami menemukan ini bagaimana kalau dibuat cuka. Karena dunia terkenal dengan cuka apel, coba-coba kita gunakan dengan cuka belimbing wuluh. Oke, jadi sebenarnya sebelum menemukan inovasi membuat cuka dari belimbing wuluh ini sudah berinovasi dengan membuat manisan ya Pak ya, dan juga mungkin jenis-jenis lainnya ya seperti sinom tadi ya, ternyata sepertinya kurang ini ya, kurang sayang waktunya Bu. Jadi memang dia karena masih organik, kalau sinom itu 1-7 hari di ruang. Di dalam ruang. Tapi kalau dia di kulkas atau di pendingin dia bisa bertahan 3 bulan. Nah, tapi itu kan tidak mengatasi sebenarnya belimbing yang lebih banyak gitu kan. Hanya kalau itu bagaimana menciptakan sebuah minuman yang daya tahannya sebenarnya nggak ada kadaluarsa, yang bisa memang, semakin bagus semakin lama. Iya, jadi memang kalau kita berinovasi itu ya Pak, diupayakan itu bisa mengatasi masalah gitu ya, dan efektif serta efisien tentunya ya. Nah, jadi ditemukanlah bagaimana kalau berinovasi membuat cuka belimbing wuluh seperti yang diharapkan nanti akan yang sudah beredar di pasaran ya Pak, cuka apel itu sudah sangat terkenal sekali ya. Nah, ini apa bedanya sama cuka apel? Jadi sebenarnya cuka-cuka dari buah itu Bu, ada kekuatan masing-masing karakter yang memang memiliki, kalau di pengobatan tuh ini kalau untuk diabetes dia lebih kuat ya? Ke ini. Boleh jadi khasiatnya ya Pak ya? Khasiatnya masing-masing ada kekuatan. Jadi saya sudah beberapa buat cuka apel, cuka mangga, cuka salak, sama cuka belimbing wuluh. Ternyata cuka belimbing wuluh ini memang kalau awalnya karena saudara saya penyakit diabetes, akhirnya saya coba-coba dan beberapa tetangga yang punya penyakit kronis, kita coba dengan cuka belimbing wuluh. Dan alhamdulillah ada bereaksi Bu. Jadi beberapa yang sudah memakai minum ini responnya positif. Nah, makanya saya tertarik arahnya ke situ. Kemudian tapi ada yang lebih kekuatan di cuka belimbing wuluh. Ternyata dia lebih efektif ke arah diet karena dia sangat mengikat lemak yang lebih cepat.
Diet Jadi ya buat diet sama toner Bu ternyata. Jadi toner untuk toner muka, untuk wajah muka. ya. Ya. Jadi karena cuka belimbing itu kuat di situ ternyata. Kalau cuka salak dia ke arah probiotik yang lebih kuat. Ya betul. Jadi masing-masing juga ada khasiat yang tertinggi lah di antara level-level masing-masing. Jadi ada keunggulan masing-masing dari buah ini ya Pak ya. Seperti ternyata dalam proses prosesnya membuat sebuah cuka ternyata ini lebih berkhasiat jika untuk digunakan sebagai alat kosmetik seperti toner tadi ya Pak ya. Dan juga untuk diet ya karena memang mungkin kandungan vitamin C tinggi dan tinggi ya karena dibanding dengan yang lain ya Pak ya. Nah, Nah, selama tentu saja Pak untuk berinovasi tentunya tidak gampang ya Pak ya. Pasti melalui berbagai proses. Nah, ini kira-kira prosesnya berapa lama sehingga menemukan ini tadi seperti Bapak bisa diuji coba, bisa diterapkan ke teman-teman ya, untuk masyarakat. Jadi kalau untuk cuka belimbing ini sudah 1,5 tahun Bu. Terus kemudian kalau kita kan sebagai masyarakat umum hanya melihat sebagai uji ini kan langsung dengan masyarakat dan melihat gejala-gejala dan reaksi dari ini. Akhirnya saya ada kawan juga dari alhamdulillah universitas menjawab technical analisis di ini buah ini dan dijadikan ini seperti apa. Alhamdulillah kebetulan ini kemarin ada kerjasama untuk mengatasi limbah. Ternyata selain dia bisa dipakai untuk tubuh kita, untuk lingkungan pun dia bisa Bu. Jadi bakteri atau ini kemarin dicoba juga yang sama jenis dengan limbah tempe yang bau, ternyata dia bisa mengatasi bakteri dan membunuh kuman dan menggalikan unsur hara di lingkungan itu sendiri. Jadi alhamdulillah sekiranya tidak hanya bermanfaat untuk kesehatan manusia, tetapi bermanfaat untuk kesehatan lingkungan. Ya, jadi memang hasilnya cukup banyak juga ya Pak ya fungsinya ternyata dalam proses pembuatan itu. Memang waktu proses penelitian itu sampai memakan waktu 1,5 ya Pak ya. Tapi hasil ternyata selama proses itu fungsinya juga cukup banyak. Gitu. Nah Pak, ini proses pembuatannya seperti apa? Mungkin sahabat inovasi ini penasaran. Aduh ini maunya seperti apa? Apa cukup di blender? Seperti apa ya? Jadi fermentasi itu banyak jenis metodenya. Jadi ada beberapa metode yang dipakai. Dia ada kalau bahasanya ada anaerob, ada aerob. Kebetulan kita dipakai di sini anaerob. Jadi memang kedap dan masa panen bahasa kalau di situ ada beberapa itu cak cuka apel itu di 21 hari dia bisa panen. Kalau di sini ada yang 45 hari. Jadi kita melihat dari masa di mana dia berproses. Jadi ada masa 1 sampai 7 hari itu dia merasa glukosanya keluar. 7 sampai 21 hari itu masa alkoholnya keluar. 21 hari ke atas itu masa cukanya keluar. Jadi masa-masa itu yang tinggal kita ini yang menggunakan itu kapan saat dicuka itu dia jadi dari asam itu. Jadi kurang lebih sekitar hampir ada 21 hari yang masa pertama atau dia dilewatkan dari masa panen awal. Ada di 45 hari atau di 3 bulan. Kurang lebih 1 bulan sampai 1,5 bulan ya untuk masa mendapatkan dia jadi cukanya. Nah ini kan dari buah tadi difermentasi, terus ada perlakuan yang lain seperti apa? Direbus dulu atau di blender atau seperti apa untuk mendapatkan kalau cukanya? Saya sih sebenarnya karena kita butuh dia secara alami berproses, kemudian kita butuh bakteri aktif di situ. Kita menggunakan bukan air panas Bu. Jadi di situ ada pasteurized namanya, yang tidak usah menggunakan air pemanasan, tapi menggunakan air yang siap minum. Jadi mineral yang sudah ini, kemudian karena kita butuh dia menimbulkan ada bakteri kalau di cuka namanya mother Bu, tapi kalau di kombucha itu namanya Scooby, kalau di enzim namanya mother enzim. Nah karena kita butuhkan itu yang biasa untuk bakteri-bakteri positif. Gitu. Jadi memang
bukan tidak dimasak, air mineralnya tetap dimasak, kemudian bekap karena kita bakal untuk konsumsi. Jadi dia akan dari buah itu sendiri akan keluar sendiri airnya ya Pak? Airnya, itu yang karena diambil, kadar airnya kan 70% iya, di buah belimbing ya. bulu. Jadi memang murni ya Pak, tidak ada campuran lagi, murni dari airnya itu, sehingga tidak ada ini. Ini cuka ini kalau di ruang terbuka seperti ini berapa lama Pak tahannya? Sebenarnya dia itu nggak ada kadaluarsa sebenarnya. Jadi seluruh cuka di dunia itu nggak ada kadaluarsa. Tapi disclaimernya bahwa kita pernyataan agar di 2 tahun masa berlakunya. Kira-kira yang lebih ini, karena di 2 tahun kemudian itu biasanya apa sih yang bakteri yang kekuatan lagi yang akan timbul di setelah dia proses 2 tahun. Gitu. Jadi memang mungkin dari masa itu tadi Bu, setelah masa di 21 hari dia bercuka, berproses. Nah, dari 21 hari sampai 3 bulan, setahun sampai 3 tahun itu ada masa proses lain yang di luar lagi dari proses itu dia cuka. Tapi kebiasaan bahwa setiap proses fermentasi semakin lama dia semakin bagus. Jadi ternyata tadi saya tangkap juga kan Bapak bilang saya bekerja sama dengan pihak universitas ya Pak ya, dengan beberapa pihak untuk menyempurnakan produk inovasi ini. Nah, artinya kita itu sebenarnya Pak ya akan lebih baik kalau kita melakukan kerjasama ya Pak ya, untuk melakukan inovasi supaya hasilnya memang sesuai dengan yang diharapkan ya. Oke, baik. Nah, ini sampai inovasi ini adalah cukanya ya, cuka dari belimbing wulu. Nah, ini sangat baik sekali ya Pak ya, hasilnya selain kesehatan juga ternyata bisa untuk membuat lingkungan lebih menjadi lebih sehat karena ada penetral bakterinya itu ya Pak ya, pembunuh bakteri, kemudian pembunuh bakteri negatif. Oke. Baik. Nah, ini Pak Baris sebenarnya Pak Hairul ya, kita banyak sekali sebenarnya pertanyaan yang ingin saya sampaikan, cuma karena keterbatasan mungkin di lain waktu ya Pak. Nah, sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan khususnya pesan-pesan buat sahabat inovasi ini, bagaimana ini Pak Hairul Bahri bisa melakukan inovasi ya. Nah, baik bersama ini teman-teman yang saya dengar tadi Pak Bahri juga punya UKM ya, yang Mari Berkarya. Nah, mungkin bisa ditambah Pak, Mari Berkarya dan Berinovasi. Oke, mungkin silakan Bapak untuk motivasinya. Jadi untuk motivasinya, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan itu menciptakan apapun segala sesuatu di dunia ini pasti ada manfaat. Dan saat sekarang mungkin bagi kita masa kita untuk mencari dan menemukan apa sih benarnya manfaat-manfaat di lingkungan kita itu untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi harapan saya kita ada tumbuh inovasi-inovasi baru yang menciptakan untuk kebaikan umat, baik di lingkungan maupun di manusia. Oke, baik. Sangat mulia sekali ya cita-citanya Pak Hairul ya Pak ya, memang karena dengan inovasi tentunya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat banyak tentunya. Oke, Pak, ini mungkin kan tadi disampaikan juga bahwa Bapak bermitra bersama-sama dengan tim inovasinya melakukan inovasi ini. Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada tim inovasinya? Kepada kawan-kawan tim yang sudah, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bekerja sama berinovasi ini dan lebih mengenalkan kami dan lebih mempercayakan kami kepada bahwa ini loh bahwa produk kami itu ada manfaat. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dan semoga kerjasama ini tetap dengan kerjasama yang saling menguntungkan. Terima kasih. Oke, baik Pak Hairul, sepertinya perbincangan bincang-bincang kita hari ini kita cukupkan dulu ya Pak Hairul. Mungkin di lain waktu kita bisa berbagi inovasi dengan sahabat-sahabat inovasi tentunya ya. Tentang inovasi-inovasi yang lain ya. Saya tahu Bapak bersama teman-teman banyak sekali ya inovasinya ya. Nah, nanti kita sharing lagi ya Pak ya. Siap. Inovasi
Bagi sahabat inovasi yang tertarik dengan inovasi ini, silakan memberikan komen di podcast kami, di line podcast kami. Nanti kita akan menjawab langsung di podcast kami itu. Nah, jadi sahabat inovasi telah terus bersemangat untuk berinovasi ya, karena inovasi tentunya sangat kita butuhkan pada saat ini. Nah, sahabat inovasi, demikianlah perbincangan kami dengan inovator. Tetap berinovasi dengan jurus 4S kita ya. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi.